Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Intan Sapanti pada mata kuliah retorika. Pada pertemuan yang ketiga kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang tahap-tahap persiapan pidato. Nah, sebelumnya kenapa sih kita harus mempersiapkan pidato? Jadi pidato yang baik itu pidato yang memiliki persiapan yang baik juga. Nah, juga ada pepatah yang mengatakan the greater the speaker, the more careful his preparation. Jadi dia juga harus berhati-hati dalam mempersiapkan penyusunan pidatonya. Untuk apa? Jadi penyusunan pidato di sini dia harus menentukan topik dan tujuan yang jelas, kemudian bagaimana cara mengembangkan bahasanya, menuliskan outline sehingga pada waktu penyampaian nanti bisa tersampaikan dengan baik. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah jenis-jenis pidato menurut ada atau tidaknya persiapan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita memilih topik dan tujuan yang menarik. Yang ketiga adalah mengembangkan bahasan. Baik, yang pertama jenis-jenis pidato ya. Jadi ada 4 pidato menurut cara penyampaiannya. Yang pertama adalah ada atau tidaknya persiapan. Yang pertama adalah impromptu, yang kedua adalah manuskrip, yang ketiga memoriter, dan yang terakhir adalah extempore. Baik, jenis pidato yang pertama adalah impromptu. Impromptu di sini adalah pidato yang spontanitas dan juga langsung. Di sini akan sangat menguntungkan bagi mereka yang sudah terbiasa berpidato karena gagasan yang disampaikan itu segar ya dan langsung. Bisa jadi karena sudah sering berpidato, komunikasi antara pendengar dan juga pembicara itu sangat bagus ya. Tapi kerugian bagi orang yang jarang berpidato, bukan ahli pidato, tentu saja akan sangat tidak bagus ya karena persiapannya kurang dan juga mungkin dalam penyampaian nanti akan mengalami kesulitan. Tapi ada beberapa tips untuk kita yang terpaksa memberikan pidato impromptu. Yang pertama, kita harus memikirkan opening yang bagus ya, opening yang menarik, bisa dengan ilustrasi, bisa dengan bandingan, bisa hubungan dengan pidato yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, kita harus menyampaikan gagasan kita dengan terstruktur ya, terstruktur secara kronologis dengan baik. Jadi tidak ngawur ya. Kemudian yang ketiga, tentu saja kita harus memikirkan teknik ending yang baik untuk mengakhiri pidato agar menarik bagi pendengar. Kemudian yang kedua adalah pidato manuskrip. Tentu saja ini pidato dengan naskah ya. Keuntungannya tentu saja gagasan yang disampaikan itu sudah baik ya, persiapannya sudah sangat matang, tetapi terkesan nanti akan hanya membacakan pidato saja karena sudah diketik ya, sudah dipersiapkan dengan baik. Kemudian kekurangan yang lain tentu saja pembicara tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa mendapatkan umpan balik dari pendengar ya. Nah, tapi ada tips-tips untuk mengurangi kekurangan dari pidato manuskrip ini. Yang pertama, kita bisa menyusun secara garis besarnya saja ya dan siapkan bahan-bahannya. Kemudian kita bisa membacakan manuskrip seolah-olah gaya percakapan itu lebih informal ya. Jadi kita menulis manuskrip itu seolah-olah kita seperti berbicara gitu. Dan kita bisa membaca naskah itu berkali-kali sambil membayangkan pendengar. Nah, kita juga bisa menghafalkan sedikit ya, sehingga kita tidak banyak membaca naskahnya, tapi lebih menatap ke pidato, eye contact-nya dapat kayak gitu. Kemudian kita bisa memperbanyak manuskrip ini. Dan yang jenis ketiga adalah memoriter. Nah, di sini adalah pidato yang ditulis kemudian dihafalkan ya, kata demi kata. Dan di sini bagus ya karena sudah dipersiapkan dengan baik dan gagasannya juga sudah. Tapi kekurangannya tentu saja ada kemungkinan nanti akan lupa ya. Kemudian hubungan antara pembicara dan pendengar itu kurang spontanitas, dan bahaya itu juga banyak ya. Kalau sampai hilang diingatan, tidak membawa naskah, itu akan sangat mengganggu
eh, proses pidato, penyampaian pidato. Nah, dari ketiga ini ada jenis yang keempat yang lebih baik dan banyak sering dipakai oleh para ahli pidato, yaitu jenis pidato extempore. Karena di sini mereka tidak mempersiapkan manuskrip ataupun menghafalkan ya, tapi hanya menuliskan garis-garis besar atau pokok-pokok bahasan outline ya. Kemudian juga ada supporting points, pokok-pokok penunjang bahasan. Nah, di sini pembicara juga tidak mengingat kata demi kata, itu enggak. Jadi hanya gagasannya, inti-intinya saja. Namun ini juga sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya ya. Nah, ini juga bagus. Namun tetap memerlukan latihan dan juga persiapan yang baik. Berikutnya kita akan beralih ke memilih topik dan tujuan. Nah, sebelum kita berpidato, kita ada baiknya mengetahui ya apa yang akan kita sampaikan dan apa sih pokok bahasan ya, topik dan tujuan kita. Jadi, berikut adalah sumber-sumber topik ya yang menarik. Jadi sebelum kita berpidato, kita harus menentukan dulu sumber-sumber topiknya itu apa saja. Jadi setiap misalnya yang kita sukai atau yang kita kuasai bidang itu. Tapi sumber-sumber topik ini ya menurut Profesor Wayne ini ada banyak sumber, ada pengalaman pribadi, ada hobi, keterampilan, ada pengalaman pekerjaan, profesi, masalah abadi nih ya, agama, pendidikan, ekonomi, lingkungan, atau mengenai sekolah ya, biografi, kejadian khusus, atau mungkin bisa juga pendapat pribadi, kritik film, kritik buku, hasil pengamatan pribadi, dan tentu saja tentang peristiwa hangat yang menjadi pembicaraan di publik ya. Ini merupakan sumber-sumber topik yang bisa kita pakai sebagai topik untuk pidato kita. Nah, sebenarnya apa sih kriteria topik yang baik? Di sini tentu saja topik ini harus sesuai dengan latar belakang kita ya, karena kita jadi mengetahui lebih detail dan memang di situ ahlinya kita gitu. Kemudian topik harus menarik minat ya. Jadi kita harus membicarakan topik yang paling kita senangi atau yang dapat menyentuh emosi Anda. Jadi kita bisa berbicara dengan lebih lancar. Namun tentu saja kita harus memperhatikan minat pendengar ya. Kita nggak mau dong kalau kita sedang berbicara terus ditinggal tidur atau ditinggal pergi. Jadi kita juga harus mengetahui dulu apa saja yang menarik perhatian halayak. Ya, seperti hal-hal yang baru, yang eksotis, atau human interest, atau petualangan, dan lain sebagainya. Berikutnya, ya topik harus menarik minat pendengar ya. Tadi tuh sudah dijelaskan tadi sedikit. Kemudian topik harus terang ya, pengetahuan luang lingkup dan batasannya. Di sini kita tidak boleh terlalu luas berbicara tentang satu topik, tapi harus fokus ya. Jadi tidak A sampai Z kita semua bahas, tidak. Tapi dengan satu kekhususan ya, spesifik, hal yang spesifik. Jadi tidak terkesan ngawur seperti itu. Kemudian ini harus sesuai waktu dan situasi. Nah, tentu saja kita harus menyesuaikan ya. Misalnya kalau pidato ilmiah tentu saja kita berbeda ya waktu menyampaikan pidato di pesta ulang tahun teman, seperti harus menyampaikan, harus memperhatikan waktu dan situasi. Kemudian kita juga harus menunjang ya dengan bahan-bahan lain. Kita harus memperbanyak riset, membaca buku sebelum menuangkan ke dalam persiapan pidato. Nah, berikutnya merumuskan judul. Nah, judul di sini kita ada ya beberapa patokan. Yang pertama harus relevan, yang kedua adalah provokatif, dan yang ketiga harus singkat. Relevan di sini maksudnya ada hubungannya dengan pokok-pokok bahasa, dan provokatif itu ketika orang membaca atau
saya ingin mengetahui nih topik ini lebih lanjut, jadi dia ingin tahu, kemudian singkat. Di sini nggak usah terlalu panjang, pendek aja dan bisa mudah diingat. Nah, dalam menentukan tujuan, di sini tujuan kita harus dibagi dulu nih, ada 2 macam tujuan ya, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum di sini ada 3, dibagi tergantung dari pidatonya. Yang pertama, pidato informatif, tentu saja tujuannya untuk menambah pengetahuan pendengar ya. Kemudian pidato persuasif untuk mengajak sesuatu atau membuat orang mempercayai sesuatu atau melakukan sesuatu seperti itu. Kemudian pidato rekreatif di sini tentu saja untuk menghibur para pendengar ya, bahasanya bersifat ringan, segar, lucu dan mudah dicerna. Tentu saja di sini juga memerlukan persiapan. Ini ada tujuan ya, tergantung dari jenis-jenis pidatonya. Nah, apa sih hubungan antara topik, judul, kemudian tujuan umum dan tujuan khusus? Berikut ini ada contohnya. Ini contoh aja ya. Kalau nggak cocok mungkin kalian bisa cari topik lain ya, misalnya yang sedang hot sekarang ya, misalnya tentang Omnibus Law atau apa. Kalian bisa merumuskan topik, judul, tujuan umum dan tujuan khususnya. Tujuan khususnya ini berkaitan dengan topiknya ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengembangkan bahasan? Ada 6 cara. Yang pertama dengan penjelasan, kedua dengan contoh, ketiga analogi, keempat testimoni, kelima statistik, keenam adalah perulangan. Nah, di sini penjelasan selalu menyertakan keterangan ya. Jadi misalnya kalian sudah membuat outline, membuat gagasan-gagasan pokok, tentu harus dijelaskan ya, harus memberikan definisi, harus memberikan uraian, kemudian mengapa ya, alasan misalnya kalian menyampaikan hal ini. Nah, yang kedua itu bisa kita memberikan contoh ya, ilustrasi, karena kita sukar ya, orang itu sukar untuk menerima hal-hal yang abstrak. Jadi kita harus berusaha sebisa mungkin mengkonkretkan bahasan ya dengan memberikan contoh. Bisa dengan ilustrasi ya. Ilustrasi di sini ada 2, ilustrasi hipotesis dan juga ilustrasi faktual. Yang dimaksud dengan hipotesis di sini adalah untuk kita mengajak pendengar untuk membayangkan sesuatu yang akan terjadi ya, atau menceritakan perumpamaan dengan tokoh rekaan yang sebagai penjelas pernyataan sebelumnya, atau dengan ilustrasi faktual ya. Jadi ilustrasi ini dengan pemisalan ya. Misalnya pada pidato Pak Soekarno pada 17 Agustus ini sangat baik ya. Berikutnya ada analogi, di sini adalah membuat persamaan ya, menunjuk persamaan atau perbedaan. Jadi analogi di sini ada 2 macam. Yang pertama adalah harfiah dan yang kedua adalah kiasan. Analogi harfiah di sini adalah perbandingan di antara 2 objek-objek dari kelompok yang sama. Nah, banyak juga ahli-ahli yang memakai analogi kiasan ya, karena objek-objek yang dibandingkan itu tidak termasuk kelompok yang sama, misalnya manusia dan monyet, seperti itu di ahli biologi. Dan berikutnya ada testimoni. Di sini adalah pernyataan para ahli atau kata-kata ya yang bisa kita pakai di pidato kita. Jadi pendapat itu kita ambil dari pidato, bisa dari karangan, dari buku, dari laporan. Bisa juga di sini kutipan dari kitab suci, undang-undang atau hasil sastra. Jadi di sini fungsinya adalah untuk memperlengkap keterangan ya. Seperti itu. Kemudian statistik, di sini kita juga memerlukan angka ya untuk menunjukkan, perbandingkan kasus ya, untuk menguatkan argumen kita. Nah, namun kita juga tidak harus mengucapkan angka secara detail ya, misalnya 37.450, mungkin bisa kita
buat dengan statistik ya, misalnya berapa persen 3 juta rakyat secara mayoritas. Jadi statistika ini harus diolah lagi sebelum masuk untuk disampaikan dalam pidato kita. Nah, perulangan di sini terakhir untuk mengembangkan bahasan. Jadi untuk menimbulkan kesan yang kuat ya, jadi diulang-ulang itu untuk menimbulkan kesan yang penting begitu. Dan pengulangan ini bisa dengan kata-kata yang sama atau dengan yang lain ya. Jadi kata-kata yang berbeda, tapi penekanannya sama. Nah, di sini dari keenam cara di sini dari penjelasan contoh testimoni statistik ini bisa digunakan secara berganti-ganti dalam keseluruhan uraian. Dan cara ini dikembangkan ya untuk mempersiapkan bahan pidato sehingga pidato atau pesan yang disampaikan itu memiliki nilai komunikasi yang efektif. Nah, berikut adalah penjelasan untuk tahap persiapan pidato. Nanti kita akan berlatih lebih lanjut untuk mempersiapkan pidato, memilih topik, judul, tujuan umum, dan juga tujuan khusus. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.